Kaya nggak sombong, miskin nggak minder. Rani dan Dani teman satu sekolah. Rani tinggal di perumahan mewah, dan Dani tinggal di kampung sebelah. Pak Joni, ayah Rani, punya banyak perusahaan. Sementara Pak Jaja, ayah Dani, cuma petugas kebersihan. Pak Jaja selalu ramah menyapa, tapi Pak Joni tak pernah menghiraukannya. Hingga suatu hari Pak Joni mencium bau busuk. Ternyata berasal dari sampah yang menumpuk. Pak Jaja katanya sakit akut, jadi sampah gak ada yang angkut. Dari ilustrasi ini, perbedaan ekonomi bukan alasan untuk diskriminasi. Kita harus sadar, kalau semua jadi bos besar, siapa yang mau kerja kasar? Amerika negara kaya, memandang imigran sebelah mata. Tapi pabrik akan lumpuh, sampah numpuk jika tak ada mereka. Para TKI di mancanegara sering dianggap hina, padahal mereka pahlawan devisa. Kaya dan miskin semua punya peran. Kadang pentil dianggap kecil, tapi jika dicabut pentilnya, mobil super mewah berkecepatan tinggi terpaksa berhenti. Kaya dan miskin harus kolaborasi. Orang kaya dan miskin juga masing-masing punya godaan. Orang kaya godaannya kesombongan, menindas, keserakahan, dan kurang bergantung pada Tuhan. Sedangkan orang miskin godaannya iri hati, suka mengkritik, keserakahan, dan kehilangan harapan kepada Tuhan. Kaya dan miskin bukan yang menentukan kemuliaan. Orang kaya mulia karena kedermawanannya. Orang miskin juga mulia karena kesabarannya. Karena kesabarannya, Pak Jaja sembuh dan bisa kembali bekerja. Berkat ketekunan dan pengabdiannya, Pak Jaja mendapatkan penghargaan dari Dinas Kebersihan. Sementara karena keserakahannya, Pak Joni ditangkap polisi. Konon perusahaannya terlibat korupsi. Ketika perbedaan status ekonomi menjadi salah satu tujuan dalam pembangunan berkelanjutan. Dalam video pendek dari YouTube Pisgen ID tadi, kita akan membahas apa yang menjadi tema presentasi saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Aris Hidayat, selaku dosen mata kuliah Karakter Building Universitas Bina Sarana Informatika. Perkenalkan, saya Sitia Haryani dari kelas 12 3B07 yang akan presentasi dengan topik tentang tujuan ke-10 berkurangnya kesenjangan. Pada bulan September 2015, negara-negara anggota PBB mengadopsi Agenda 2030, yaitu 17 tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals, yang diikuti oleh 193 negara di dunia. Di antara 17 tujuan yang telah diidentifikasi adalah berkaitan dengan kemiskinan, pendidikan, lingkungan, kesetaraan, maupun konsumsi atau produksi. Salah satu dari 17 tujuan SDGs tersebut adalah tujuan ke-10, berkurangnya kesenjangan. Berkurangnya kesenjangan termasuk masalah global dengan kesenjangan yang melebar antara si kaya dan si miskin sejak tahun 1990-an. Kesenjangan SDGs ini mungkin tidak hanya membahayakan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membahayakan hubungan publik. Tujuan ini berfokus pada pengurangan kesenjangan dalam hal pendapatan, usia, gender, agama, disabilitas, maupun ras. Tujuannya sangat penting karena kesenjangan bagi tumbuh akar dalam masyarakat yang selalu ada di setiap situasi. Keadaan saat ini adalah 40% terbawah masih menderita akibat karena distribusi kekayaan yang setara dan juga kelompok-kelompok yang terpinggirkan, seolah-olah suara mereka tidak didengarkan. Berdasarkan laporan dari Bank Dunia tahun 2015, 4 orang terkaya di Indonesia memiliki kekayaan lebih besar daripada kekayaan 100 juta orang termiskin di Indonesia. Itu artinya sama dengan 1% orang terkaya di dunia memiliki setengah dari kekayaan dunia. Tetapi, bagaimana jika kekayaan itu dibagikan kepada lebih banyak orang? Jelas, itu akan membuat hidup lebih baik bagi 40% terbawah dari populasi global yang hidup dengan pendapatan minim.
Seperti yang kita tahu, mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara divonis hukuman 12 tahun penjara karena melakukan korupsi dalam program pemberian bantuan sosial di masa pandemi COVID-19. Dampak yang sangat besar bagi masyarakat Indonesia di kala pandemi. Padahal Indonesia sudah dicap ranking 3 sebagai negara terkorupsi se-ASEAN atau sekitar peringkat 90 sedunia. Dampak korupsinya jelas terasa langsung di saat pandemik yang seluruh masyarakatnya memang membutuhkan bantuan tersebut. Akibat korupsi bansos, perekonomian negara menjadi terhambat, mulai dari krisis air bersih, terbatasnya ruang perawatan di rumah sakit, krisis makanan, dan berkurangnya pendapatan. Nah, ini adalah persentase angka kemiskinan di Indonesia yang termasuk dalam kesenjangan berdasarkan Badan Pusat Statistik. Dalam persentase ini menggambarkan bahwa angka kemiskinan di Indonesia naik akibat pandemi COVID-19. Berpacu pada data kemiskinan di 2017 hingga tahun 2021, titik yang paling rendah yaitu di September 2019. Dan ini persentasenya sudah menurun menjadi 9,22%, tetapi pada Maret 2020, pandemik masuk ke Indonesia dan mengalami kenaikan persentase hingga September 2020. Kembali pada tujuan SDGs, yaitu berkurangnya kesenjangan. Kita dapat membantu mengatasi hal tersebut dengan saling memahami budaya lain, memperlakukan sama, saling merangkul, dan saling memahami. Perlakukan orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Oleh karena itu, dari apa yang telah saya presentasikan mengenai tujuan SDGs, bisa kita simpulkan bahwa kita dapat berpartisipasi dalam mengatasi 17 tujuan pembangunan berkelanjutan dengan hal-hal kecil di sekitar kita. Ketika kita bisa saling memahami satu sama lain dan saling merangkul, kehidupan akan menjadi lebih baik. Sebagai penutup, saya ingin mengutip pernyataan dari Mahatma Gandhi, yaitu, dunia ini cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia, bukan untuk memenuhi keserakan manusia. Saya Sitiya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.